Halo guys, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Muda dan Pasti. Kali ini kita akan membagikan pembahasan soal CPNS seperti biasa. Kita ambil dari nomor 31 sampai dengan nomor 40 yang disusun oleh Edu Official. Jangan lupa silahkan kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng YouTube Edu Official menemani Anda menuju CPNS dan P3K 2021. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita simak penjelasannya. Soal nomor 31. Suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian merupakan pengertian bentuk negara: A. Protektorat, B. Dominion, C. Uni, D. Kesatuan, E. Serikat. Menurut kalian jawaban yang tepat adalah? Benar sekali, jawaban yang benar adalah E. Serikat. Kita lanjutkan soal nomor 32. Ideologi yang dianut suatu negara dapat bersifat terbuka dan tertutup. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah: A. Membuka diri menerima semua kemajuan yang ada, B. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadiannya, C. Dapat menerima kemajuan kalau menguntungkan, D. Perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain, E. Terbuka untuk dibicarakan dengan negara lain. Menurut kalian jawaban yang tepat adalah? Benar sekali, jawaban yang benar adalah B. Menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadiannya. Kita lanjutkan soal nomor 33. Prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi adalah penting untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang berkonstitusional. Berikut ini yang merupakan prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi, yaitu: A. Pemerintahan berdasarkan kekuasaan absolut, B. Peranan media massa yang terbatas, C. Sistem peradilan yang berpihak pada kekuasaan, D. Adanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, E. Kurangnya pendidikan demokrasi di sekolah. Menurut kalian jawaban yang tepat adalah? Benar, jawaban yang benar adalah D. Adanya penyelenggaraan pemiluan yang demokrasi. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 34. Berikut ini adalah 3 sumber hukum primer hukum internasional, yaitu: A. Perjanjian internasional, prinsip hukum umum, dan kebiasaan internasional, B. Keputusan internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum, C. Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan jurisprudensi internasional, D. Putusan Mahkamah Internasional, perjanjian internasional, dan prinsip hukum umum, E. Kebiasaan internasional, perjanjian internasional, dan putusan Mahkamah Internasional. Menurut kalian jawaban yang tepat adalah? Benar, jawaban yang tepat adalah C. Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan jurisprudensi internasional. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 35. Pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan penduduk adalah: A. Pengadilan tinggi, B. Pengadilan negeri, C. Pengadilan militer, D. Mahkamah Agung, E. Pengadilan Tata Usaha Negara. Jawaban yang tepat adalah pengadilan negeri. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 36. Isu kebinekaan menguat di saat terjadinya pemilu dan pilkada serentak. Kita sebagai bangsa harus menerima kenyataan terhadap adanya keberagaman, tetapi semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi prioritas utama. Pernyataan tersebut mempunyai semangat sesuai dengan: A. Pokok pikiran pertama, B. Pokok pikiran kedua, C. Pokok pikiran ketiga, D. Pokok pikiran keempat, E. Pokok pikiran kedua dan ketiga. Jawaban yang tepat adalah A. Pokok pikiran utama atau pertama. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 37. Presiden selaku kepala negara dalam memberikan gerasi harus memerhatikan pertimbangan dari:
A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Dewan Pertimbangan Daerah, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung, E. Kejaksaan Agung. Jawaban yang tepat adalah D. Mahkamah Agung. Pemberian gerasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti merupakan amanat dari Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut. Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 38. Dalam pemilihan umum baik legislatif ataupun eksekutif, khususnya di daerah pedalaman masyarakatnya lebih condong melakukan sikap apatis. Hal tersebut bila dilihat dari budaya politik yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan adanya A. Budaya politik kaula, B. Budaya politik parokial, C. Budaya politik pasif, D. Budaya politik kolonial, E. Budaya politik partisipan. Jawaban yang tepat adalah B. Budaya politik parokial. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 39. Berikut ini yang merupakan contoh keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Melaksanakan pemilu dengan aman dan tertib, B. Menghitung hasil pemilu secara terbuka untuk umum, C. Menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat, D. Memberi petunjuk tentang cara-cara pemilu, E. Melaksanakan pemilu berdasarkan undang-undang. Jawaban yang tepat adalah B. Menghitung hasil pemilu secara terbuka untuk umum. Soal terakhir, soal nomor 40. Nilai yang terkandung cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik harus mempunyai norma yang jelas dan harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis sebagai bukti konkret yang disebut A. Nilai dasar, B. Nilai material, C. Nilai vital, D. Nilai praktis, dan E. Nilai instrumental. Jawaban yang tepat adalah E. Nilai instrumental. Oke guys, demikianlah pembahasan soal kali ini untuk tes wawasan kebangsaan. Jangan lupa ikutin terus YouTube channel kita Edu Official, berbagi tips dan trik lulus CPNS P3K 2021. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.